Salam jumpa pemirsa TV dimanapun Anda berada. Selain dua informasi utama tadi, kami hadir kembali dalam Agropolita News hari ini. Dan serangkaian informasi menarik seputar Malang Raya telah kami siapkan selama 60 menit ke depan. Bersama saya, Septian Wilson. Inilah Agropolita News selengkapnya. Dan mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya, informasi pertama, Saudara, hari ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang menerima logistik surat suara untuk pemilu 2024. Surat suara tersebut terdiri dari DPRD Kabupaten, Kota, DPRD Provinsi, dan DPD RI. Pesta Demokrasi Serentak 2024 yang digelar 5 tahun sekali, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang pada 19 Desember 2023 kembali menerima logistik untuk penyelenggaraan pemilu. Logistik tersebut berupa surat suara untuk DPRD Kabupaten Malang, DPRD Provinsi Jawa Timur, dan DPD Republik Indonesia. Sedangkan surat suara untuk DPR RI dan pemilihan presiden diperkirakan dikirim dalam sepekan ini. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Malang, Marhendra Pramudia Mahardjika, menjelaskan proses pengiriman logistik surat suara akan diterima secara bertahap. Logistik surat suara tersebut langsung disimpan di gudang KPU Kabupaten Malang yang berada di area Bulog Kebun Agung Pakisaji Kabupaten Malang. Untuk surat suara yang diterima sesuai jumlah pemilih ditambah 2%, saat ini jumlah pemilih di Kabupaten Malang tercatat 2.054.178. Logistik kemarin dikonfirmasi dari KPU Kabupaten Malang didampingi Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu ke Temprinar Gresik penyedia. Tanggal 18 itu pengiriman tahap pertama. Terus hari ini juga ada pengiriman lagi. Saya belum selesai ke gudang karena ada acara di sini. Tapi prinsipnya kemarin sudah datang, jumlah dan keseluruhannya akan nanti total bisa diketahui hari ini. Itu untuk surat suara apa? Surat suara DPRD Kabupaten. DPRD Kabupaten itu yang Jatim dan RI belum? Nanti bertahap. Nanti
nanti prosesnya itu sampai kapan? Ya dalam minggu-minggu dekat. Karena kan Kabupaten Malang ini 2.054.178 pemilih. Artinya dibutuhkan surat suara kurang lebih itu plus 2% untuk setiap TPS. Nah itu membutuhkan waktu sortir dan packing setting yang memang lebih lama. Jadi untuk seluruh logistik pemilu 2024 yang masih belum, tinggal surat suara aja? Surat suara, ya itu surat suara. Yang lain bilik dan lain-lain sudah lengkap, sudah kita terima dan kita simpan di gudang. Memang belum disetting. Ya kita akan yang nunggu nanti lengkap, terus juga menunggu ketersediaan ruangan. Untuk kondisi gudang aman ya Pak? Aman. Kemarin ada beberapa kali hari itu hujan kan, itu tidak ada masalah bocor. Sudah dilakukan sortir Pak, bilik dan lain-lain? Sudah penghitungan jumlah sudah. Nanti akan kita lakukan setting. Karena kalau di setting sekarang kan jadi penuh itu. Ya. Sementara kan masih ada butuh untuk setting dan sortir surat-suara juga. Apabila surat suara dalam pemilu 2024 sudah lengkap, langkah selanjutnya pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang akan melaksanakan kegiatan setting, sortir, dan pelipatan surat suara pemilu 2024. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Saudara, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Malang Raya menggelar diskusi publik bertema Jurnalisme Positif Menuju Pemilu Damai di Gedung Amphitheater Malang Creative Center Selasa siang. Diskusi tersebut menghadirkan narasumber dari KPU Kota Malang, KPU Kabupaten Malang, dan KPU Kota Batu, serta Bawaslu dari Malang Raya, serta Polresta Malang Kota dan Polres Malang. Melayani peserta pemilu maupun masyarakat secara setara itu penting. Itulah yang apa kiat dan trik KPU supaya pemilu itu jalan itu KPU-nya sendiri, penyelenggara sendiri harus berjalan sesuai dengan regulasi. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korda Malang Raya gelar diskusi publik bertema Jurnalisme Positif Menuju Pemilu Damai di Gedung Amphitheater Malang Creative Center Selasa siang. Diskusi tersebut menghadirkan narasumber dari Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Malang, KPU Kabupaten Malang, KPU Kota Batu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Malang, Bawaslu Kota Malang, Polresta Malang Kota, dan Polres Malang. Panitia penyelenggara Denny Irwansyah mengatakan bahwa diskusi tersebut diadakan untuk meningkatkan pemahaman jurnalisme tentang jurnalisme positif. Menurutnya, jurnalisme positif merupakan salah satu cara untuk mengajak masyarakat agar bisa menjaga integritas bangsa, sekaligus membangun literasi masyarakat yang lebih baik di tengah kontestasi pemilu tahun 2024 mendatang. Bagi IJTI sendiri, jurnalisme positif adalah sebuah gagasan atas produk jurnalistik yang tidak hanya sekedar menyampaikan berita atau informasi belaka, namun sebuah berita yang juga harus memberikan harapan kepada masyarakat yang tetap berpegang teguh pada kaidah-kaidah dan etik jurnalis. Ini tujuannya sebetulnya kita melaksanakan amanah dari IJTI Pusat ya, bahwa kita harus mensosialisasikan jurnalisme positif kepada kita sendiri di IJTI, juga kepada masyarakat. Nah, momentum yang sangat tepat yaitu menjelang pemilu ini, kita berharap dengan jurnalis tidak berpikiran lagi bahwa jurnalis hanya sekedar membuat berita, tapi kita harus memberikan pesan, harapan, dan kita menghindari konflik dengan meniadakan berita-berita yang mengandung hoak, bahkan mengandung provokasi. Ini yang kita harapkan kita sosialisasikan, kita bersama-sama dengan adik-adik Persma yang harapannya nanti adalah menjadi penerus-penerus kita. Kemudian kita juga mengundang tadi dari Polres, dari Bawaslu, dan dari KPU agar kita bersama-sama mengetahui apa keresahan dan harapan kita agar bersama-sama bisa mewujudkan pemilu damai. Diskusi publik tersebut diikuti oleh beragam jurnalis dari berbagai media massa di Malang Raya, serta perwakilan pers mahasiswa Persma Semalang Raya. IJTI berharap bahwa diskusi tersebut dapat memberikan manfaat bagi para jurnalis untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang jurnalisme positif. Sementara Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto mengaku sangat mengapresiasi gelaran IJTI dalam ikut memberi literasi jurnalisme terlebih jelang pemilu 2024. Kami dari Polresta mengapresiasi teman-teman IJTI melaksanakan
diskusi tentang jurnalisme positif menuju pemilu damai. Nah, kita kalau sudah dengar pemilu damai ini kan menyejukkan ya. Nah, kami juga berharap di diskusi tadi ada KPU, Bawaslu, bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula, untuk tidak golput, apalagi hak pilih mereka, misalnya mereka adalah mahasiswa ataupun mahasiswi di Kota Malang, sementara KTP-nya ada di Bekasi, di luar Kota Malang. Tetapi pada saat kapan mereka harus mendaftarkan menjadi pemilih di Kota Malang untuk pengalihan surat suaranya. Nah, ini juga kami sampaikan kepada KPU untuk bisa mensosialisasikan ini, kapan batas waktu, dan sampai dengan H-7 dari tanggal 14. Nah, yang kedua, dalam hal ini kami juga ingin menyampaikan bahwa personel Polri, TNI ini juga akan melaksanakan netralitas harga mati. Itu sudah ada dalam surat telegram Bapak Kapolri 2407. Ini kami buktikan juga dalam hal kami menerima laporan-laporan terhadap terkait pengerusakan APK. Tetapi teman-teman juga harus memahami ada regulasi hukum. Regulasi hukum itu tidak sama perkara APK di dalam masa tahapan kampanye dengan pidana pada umumnya. Nah, ini ayo bersama-sama kita. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami masih memiliki banyak informasi menarik yang patut Anda simak. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Agropolitan News dan kita masuk informasi selanjutnya. Dalam rangka memperluas target pasar serta mendukung ekonomi kreatif, manajemen bisnis Arema FC Munif membuka official store Arema FC di Kota Batu yang bertempat di pusat oleh-oleh Buah Tangan Mojorejo, Kota Batu. Dalam rangka memperluas target pasar serta mendukung ekonomi kreatif, manajemen bisnis Arema FC Munif membuka official store Arema FC di Kota Batu yang bertempat di pusat oleh-oleh Buah Tangan Mojorejo, Kota Batu. Pembukaan official store secara resmi digelar pada akhir Desember 2023 yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Batu, influencer Malang Raya, Kikraf Kota Batu, dan UMKM Kota Batu. Dengan adanya kolaborasi bersama pusat oleh-oleh di Kota Batu, Munif selaku manajemen bisnis Arema FC berharap bisa menghadirkan khas daerah di Malang Raya, termasuk Kota Batu kepada wisatawan atau pengunjung yang sedang berwisata di Kota Malang dan Batu. Dengan kolaborasi dan saling support antar ekonomi kreatif, para UMKM bisa saling membangun ekonomi kreatif yang baik dan efektif di wilayah Kota Batu maupun Semalang Raya. Generasi muda jangan takut mencoba untuk berwirausaha atau membangun bisnis, karena dapat dimulai dari yang paling kecil, menjalin literasi dengan sesama UMKM dan mendukung usaha lokal yang sudah ada. Dan pusat oleh-oleh Buah Tangan, karena mungkin kita mau ngambil segmen market yang di Batu. Jadi yang di Malang bisa main ke official store-nya kita, sedangkan yang di Batu atau yang mau wisata oleh-oleh, cari oleh-oleh bisa mampir ke sini, kayak gitu sih Mas. Harapan kedepannya? Harapan kedepannya adalah kita bisa memperluas market, kita bisa lebih solid lagi, bukan hanya di Malang Kota, tapi di seluruh Malang Raya. Kedepannya juga kita mau bikin outlet di pinggiran-pinggiran Kota Malang lainnya. Kayak gitu. Dari Kota Batu, Anas Wiguna ATV melaporkan. Sementara itu, saudara, PT Best Profit Futures Malang untuk melanjutkan kerjasama Futures Trading Learning Center bersama dengan STA Malang Kusiswala atau ABM dengan meresmikan pojok FTLC sebagai sarana edukasi perdagangan berjangka komoditi.
BVF Malang menyerahkan 1 unit komputer yang telah diinstal platform trading e-trade dan menugaskan setiap minggu 1 orang wakil pialang berjangka untuk memberikan edukasi seputar trading di perdagangan berjangka. Indonesia, khususnya Malang, inilah kehadiran Best Profit membuka pojok future dari 5. Yang pertama adalah salah satunya PT Best Profit Futures Cabang Malang BPF Malang melanjutkan kerjasama Futures Trading Learning Center atau FTLC bersama dengan STIE Malang Kuce Juara ABM dengan meresmikan pojok FTLC sebagai sarana edukasi perdagangan berjangka komoditi. BPF Malang menyerahkan 1 unit komputer yang telah diinstal platform trading e-trade dan menugaskan setiap minggu 1 orang wakil pialang berjangka untuk memberikan edukasi seputar trading di perdagangan berjangka. Pimpinan cabang BPF Malang Andri Eske mengatakan jalinan kerjasama dengan STIE Malang Kuce Juara telah berlangsung lebih dari 3 tahun, namun baru pada hari ini pojok FTLC bisa terrealisasi. Selama ini bentuk kerjasama yang terjadi melalui edukasi daring karena pandemi COVID-19. Namun demikian tidak menyurutkan semua pihak untuk terlibat aktif dalam memajukan edukasi di kalangan sivitas akademisi di STIE Malang Kuce Juara. Melalui pojok FTLC ini, BPF Malang akan memperkenalkan sejarah industri perdagangan berjangka komoditi, produk derivatif yang dikenal selama ini, serta profesi sebagai wakil pialang berjangka. Di banyak negara maju, profesi wakil pialang berjangka menjadi salah satu profesi yang diperhitungkan dengan penghasilan yang tinggi. Namun kondisinya berbeda di negara-negara berkembang lantaran tingkat literasi yang masih kecil terhadap produk perdagangan berjangka komoditi. Alhasil profesi WPB jarang yang melirik. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menaruh perhatian besar terhadap wakil pialang berjangka saat ini. Itu fasilitas yang kita harus bikin ini, pojok Future Trading Center, di mana juga kerjasama kurang lebih 3 tahun ya Bu Tuti ya. Kita bisa implementasikan dalam bentuk kampus Merdeka tadi, di mana mahasiswa ataupun alumni dari STIE Malang Kuce Juara kita prioritaskan untuk bisa terlibat aktif di sini. Melalui pojok usaha ini mereka juga bisa melakukan apa? Pertama, pembelajaran Pak, atau pelatihan tentang pengetahuan-pengetahuan dari industri perdagangan komoditi. Yang kedua, juga bisa melakukan kegiatan semacam seminar gitu Pak ya, sebagai mungkin menambah nanti nilai mata kuliah dan sekaligus pada saat nanti lulus setidaknya sudah punya pengetahuan. Yang ketiga, salah satu adalah sebagai sumber pengetahuan, di mana di pojok Future Trading Center ini ada yang di kantor kita sudah siapkan di sini juga. Jadi sehingga mahasiswa ataupun yang pihak-pihak yang mau ingin tahu bisa memahami di sini. Dan yang berikutnya adalah pelatihan. Ini di mana salah satu adalah simulasi transaksi di sini bisa dilakukan secara langsung. Dan yang terakhir tentunya adalah sebagai wadah konsultasi bagi para mahasiswa, maupun alumni maupun pihak-pihak yang ingin bertemu secara one-to-one bisa langsung di pojok Future Trading Center yang ada di STIE Malang Kuce Juara ini, gitu seperti itu. Sementara menanggapi kerjasama dengan adanya pojok FTLC di STIE Malang Kuce Juara, Wakil Ketua 1 Tutik Arniati menegaskan materi tentang perdagangan berjangka komoditi penting bagi mahasiswa untuk melengkapi pengetahuan mereka tentang pasar modal. Memberikan kompetensi mahasiswa sebagai wakil pialang berjangka juga akan diupayakan dengan menggandeng BPF lewat Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mata kuliah praktikum pasar modal. Nah, di situ selain materi tentang pasar modal juga memberikan materi terkait bursa berjangka. Untuk materi yang terkait dengan bursa berjangka, kita undang dari kuliah tamu dari Best Profit Future. Seperti itu. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Dan pemirsa jangan kemana-mana dulu karena kami akan kembali selepas jeda berikut ini masih dengan banyak informasi menarik lainnya.
Ya, Anda kembali menyaksikan Agropolita News. Kita masuk informasi selanjutnya tentang pembangunan jurang susu yang memerlukan pembebasan lahan sekitar. Dan hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Marga DPU PR Kota Batu, Eko Setiawan. Disampaikan oleh Eko Setiawan bahwa sebelumnya direkomendasikan alokasi anggaran sebelumnya dikarenakan dengan lebar dan panjang jembatan yang diajukan sebelumnya yaitu 200 meter dirasa telah mencukupi untuk pembangunan jembatan jurang susu. Tetapi pada kenyataannya pihak P2JN dalam tinjauannya ke lokasi menjelaskan bahwa perlu adanya pertimbangan untuk elementation vertikal dan horizontalnya. Terkait elementation vertikal, sebelumnya dalam proposal yang diajukan oleh pihak DPU PR Kota Batu telah dicantumkan di dalamnya, tetapi yang perlu diperhatikan juga elementation horizontal. Dan bila dikaitkan dengan elementation horizontal, maka ini juga hubungannya dengan pembebasan lahan yang diperlukan untuk pembangunan jurang susu. Selama ini jalan yang ada sekitar 5 meter, dengan bahu jalan kanan kiri sekitar 1 meter, totalnya yaitu 7 meter. Untuk penerapannya pada flyover tidak dapat dilakukan penerapan yang sama dengan jalan, di mana harus ada ruang bebas di bawahnya. Oleh karena itu terkait dengan elementation horizontal, maka jika ditarik lurus pada pembangunannya, maka akan ada lahan yang dibebaskan. Nah, kenapa sih kami kemarin menyampaikan angka seperti itu? Karena kami pikir dengan 200 meter itu sudah mencukupi area yang ada. Ternyata pertimbangan dari teman-teman P2JN tidak hanya seperti itu. Mereka harus mempertimbangkan terkait elemen vertikal dan horizontalnya. Nah, kalau kami berbicara elemen vertikal, memang di proposal itu sudah kami cantumkan. Memang harus dibikin high construction seperti flyover itu. Namun dari teman-teman P2JN bukan hanya vertikal saja Pak, tapi horizontal. Nah, kalau ngomong horizontal berarti ini terkait dengan pembebasan lahan. Kenapa? Karena kan selama ini jalan yang ada itu sekitar kami ukur kemarin 5 meter perkerasan. Dengan bahu jalan kanan kiri itu sekitar 1 meter nggak salah. Jadi sekitar 7 meter pas. Tapi kalau flyover kan nggak bisa seperti itu. Dia harus melebar. Ada ruang bebas di bawahnya. Nah, ketika kita ngomong elemen horizontal, otomatis selama ini jalan susu kan meliuk gini ya jalannya. Iya. Nah, otomatis kita luruskan. Ketika kita luruskan, berarti ada lahan yang harus dibebaskan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Masih dari informasi yang sama disampaikan pula oleh Eko Setiawan bahwa sebelumnya dalam kunjungan Kementerian PUPR dan juga Presiden dalam peresmian Pasar Induk Among Tani, pihaknya telah mengajukan proposal terkait dengan pembangunan flyover jurang susu. Disampaikan Kepala Bidang Bina Marga DPU PR Kota Batu, Eko Setiawan, bahwa sebelumnya dalam kunjungan Kementerian PUPR dan Presiden dalam peresmian Pasar Induk Among Tani, pihaknya telah mengajukan proposal terkait dengan pembangunan flyover jurang susu. Dalam artian yang disampaikan kepada Kementerian PUPR tersebut adalah estimasi dari DPU PR Kota Batu, estimasi dalam hal pembangunan jembatan untuk per meter persegi. Salah satunya pada perencanaan pembangunan jurang susu dengan panjang 200 meter dan lebar 7 meter. Hal ini dapat diketahui estimasi kebutuhan anggaran dengan mengkalikan ukuran tersebut. Dari estimasi tersebut, kebutuhan anggarannya didapatkan angka 56 miliar rupiah. Dalam peninjauan lokasi dengan tim P2JN terdapat rekomendasi yang diberikan kepada DPU PR terkait rencana pembangunan jurang susu. Sebenarnya hal tersebut diajukan sebelumnya merupakan hal yang logis, tetapi dengan melihat situasi yang ada terkait dengan bentang 200 meter yang disampaikan dirasa oleh pihak P2JN masih kurang. Salah satu rekomendasinya yaitu seharusnya panjangnya berada di angka 250 hingga 700 meter. Oleh karena itu, dengan bertambahnya ukuran yang direkomendasikan, maka angka kebutuhan anggaran juga dipastikan akan bertambah. Kami kemarin memang menyampaikan proposal, dalam artian apa yang kami sampaikan ke Kementerian PU kemarin itu berdasarkan estimasi kami, estimasi dalam hal pembangunan
jembatan untuk per meter perseginya. Sehingga misalkan kita merencanakan flyover Jalan Susu, panjangnya misalkan 200 meter dengan lebar 7 meter. Kan tinggal kita kalikan berapa sih estimasi untuk alokasi anggaran per meter perseginya dikalikan dengan volume yang ada. Nah, dari estimasi itu ketemulah angka sekitar 56 miliar. Total itu, Pak? Iya, 56 miliar. Tapi dengan estimasi yang ada ya, artinya kami sampaikan ke proposal. Nah, ketika kemarin kami bersama tim P2JN dari Kementerian DPR datang meninjau lokasi, kami disampaikan beberapa hal. Apa yang kami sampaikan di proposal kemarin itu memang logis menurut mereka. Namun kalau melihat situasi yang ada, bentang 200 meter yang saya sampaikan itu sepertinya masih kurang. Menurut mereka ya harusnya di angka 250 sampai 300 panjangnya. Nah, kalau ngomong gitu berarti kan angka yang kami sampaikan lebih besar lagi toh. Iya. Bukan 56 lagi, tapi lebih besar dari itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Dalam pemirsa, selepas jeda berikut ini kami akan kembali dengan segmen terakhir dari Agropolitan News. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Agropolitan News dan kita masuk ke segmen terakhir dari Agropolitan News hari ini. Saudara, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai beri apresiasi kepada pelaku industri kreatif dan seni budaya yang ada di Kota Batu karena telah memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai menyampaikan gelaran event Batu Tourism Award merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah Kota Batu kepada pelaku industri parekraf dan seni budaya yang telah memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di Kota Wisata Batu. Pemerintah Kota Batu memberikan apresiasi dan regulasi agar sektor pariwisata di Kota Batu bisa terus tumbuh dan berkembang. Berbagai sektor yang mendukung parekraf seni budaya maupun situs dan warisan budaya yang tidak boleh ditinggalkan nilai sejarahnya. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai menambahkan potensi seni budaya yang ada di Kota Batu agar bisa dipromosikan di hotel dan restoran. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan agar wisatawan yang masuk di Kota Batu bisa mengenal seni budaya khas Kota Batu. Tentunya harapan kami Bapak Ibu sekalian, dari adanya apresiasi ini semakin banyak dari para pelaku usaha pariwisata yang terus mengembangkan usahanya di Kota Batu dengan berbagai sektor yang mendukung pariwisata ini. Apakah itu pariwisata itu sendiri, kuliner, maupun situs-situs yang harus kita jaga, harus kita kembangkan. Karena semuanya terkait satu dengan yang lain. Kalau kita punya pariwisata objeknya, apakah itu objek buatan maupun alam, tapi kita juga punya sektor pariwisata budaya. Budaya itu bisa situs, bisa sesuatu yang mungkin harus kita kembangkan, kita jaga, yang tidak boleh kita tinggalkan nilai-nilai kebudayaan itu sendiri. Karena tanpa budaya, Bapak Ibu sekalian, pariwisata juga tidak akan ada apa-apanya. Tadi kami berbicara sama Pak Rocky bagaimana hotel-hotel menyambut dengan baik, bagaimana potensi budaya yang kita miliki masuk di hotel, masuk di restoran, sehingga masyarakat bisa lebih mengenal, para wisatawan yang masuk ke Kota Batu bisa mengenal tentang budaya Kota Batu. Aris menambahkan bahwa sekarang saatnya seni dan budaya masuk di hotel dan restoran, sehingga bisa mempromosikan seni budaya lebih masif lagi. Sebelum destinasi wisata dibuka, penampilan pertama kali yang disuguhkan adalah seni budaya khas Kota Batu. Hal ini agar wisatawan lebih tertarik akan seni budaya yang ada di Kota Batu. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan.
Saudara, tim Matching Fund Universitas Brawijaya berkolaborasi dengan mitra PT Skin Pharma Teknologi yang bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan untuk menjalankan program penelitian tentang pengembangan rangkaian produk perawatan kulit anti-aging berbasis bahan alam untuk mencapai kemandirian kesehatan pada bidang kosmetologi. Tim peneliti farmasi dari Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya FKUB berhasil menjadi salah satu penerima bantuan pendanaan program Matching Fund tahun 2023, yaitu program pengembangan rangkaian produk perawatan kulit anti-aging berbasis bahan alam untuk mencapai kemandirian kesehatan pada bidang kosmetologi. Dalam kegiatan ini, tim peneliti farmasi FKUB berkolaborasi dengan mitra PT Skin Pharma Teknologi yang bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan. Perlu diketahui bahwa saat ini tengah terjadi peningkatan minat masyarakat Indonesia terhadap penggunaan produk kosmetika terutama skincare. Namun tak dipungkiri masih banyak pula beredar kosmetika yang memiliki kandungan berlebihan atau overclaim. Hal itu tentunya bertentangan dengan peraturan BPOM Republik Indonesia mengenai persyaratan teknis klaim kosmetika. Oleh karena itulah pentingnya dilakukan uji efikasi atau uji kemanfaatan dari produk kosmetika sehingga produsen bisa melakukan klaim kosmetika yang benar, objektif, dan pastinya aman untuk digunakan. Ketua Program Matching Fund yang juga sebagai ahli bidang biomedik dan teknologi farmasi, Octavia Rahayu Adianingsih, menjelaskan bahwa pada penelitian kali ini terdiri dari 2 aktivitas, yaitu aktivitas pertama berupa produksi produk kosmetika yang terdiri dari facial wash, moisturizer, dan juga serum. Kemudian aktivitas yang kedua adalah pengujian efikasi produk anti-aging melalui studi in vitro dan in vivo, di mana pada uji efikasi produk perawatan kulit secara in vivo menggunakan tikus putih sebagai bahan percobaan untuk dilakukan pemeliharaan, aklimatisasi, pencukuran tikus, anestesi, pengaplikasian produk skincare pada kulit tikus, hingga pemaparan sinar UVB. Selanjutnya untuk uji efikasi secara in vitro dilakukan preparasi sampel, pembuatan larutan DPBH, dan spektrofotometri. Program ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Desember 2023 dengan luaran utama berupa hasil penelitian terapan yang telah disetujui oleh pihak mitra. Sementara itu, pihak mitra dari PT Skin Pharma Teknologi mengucapkan terima kasih kepada tim Matching Fund dan Universitas Brawijaya atas keberhasilan program ini, sehingga pihak mitra dapat memperoleh bukti klaim terhadap keaslian produk yang nantinya akan dikomersilkan. Tentunya dengan adanya keterlibatan mitra, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan relevansi skill lulusan PSSF FKUB dengan kebutuhan dunia kerja dan industri, serta menutup kesenjangan kompetensi lulusan baru dengan kebutuhan dunia kerja. Dari Kota Malang, Tim Liputan ATV melaporkan. Saudara, menjadi wakil di Barati Cup 2024, Kastindo pastikan akan all out. Wakil nasional dari Malang tersebut mematik target yang tinggi dalam gelaran tersebut. Menjadi wakil di Barati Cup 2024, Kastindo pastikan akan all out. Wakil nasional dari Malang tersebut mematik target tinggi dalam gelaran tersebut. Kastindo Malang patok target tinggi dalam Barati Cup 2024 pada 28 Februari mendatang. Anak asuh Ali Nurdin mengaku siap bertanding dan menang. Dengan materi pemain dan filosofi tim yang solid, Kastindo tidak ingin jumawa. Meski punya percaya diri yang tinggi, mampu melaju hingga menembus babak semifinal. Jadi kayaknya parameternya kalau saya lihat itu, pertama dia sudah terdaftar di Asprop maupun di Askap atau Askot. Terus kedua prestasi yang didapat dari SSB tersebut.
salah satunya itu. Untuk Baratin sendiri rencana kapan Rencananya penyelenggaranya tanggal 28 kurang lebih. 28 Februari. 28 Ya, 28 Februari. Jadi rencana kita nanti akan berangkat sekitar tanggal 26-an. Jadi ada istirahat sehari di sana. Ada memasang target kah dari Gasimbo sendiri Ya. di event? Insya Allah kita target kita minimal masuk semifinal. Masuk Dengan keikutsertaan Gastindo dalam Barati Cup secara langsung menasbihkan diri sebagai tim terbaik di Kota Malang dari segi permainan dan prestasi, tim yakin akan bicara banyak dalam kompetisi ini. Dari Kabupaten Malang, Dian Arista, News Sport, ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami informasikan untuk Anda perakiraan cuaca esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi 2 Malang. Dan informasi perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Agropolitan News hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Septian Wilson mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.